Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kebetulan tuh kantor Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara di mana saya bekerja memang ada di lantai 4-nya. Dan video kali ini adalah akan menggambarkan tentang bagaimana pelayanan pengaduan di Sudin Pendidikan Wilayah 2 maupun Wilayah 1 Jakarta Utara. Karena di sini ada poskonya di lantai dasar dan 3 hari berturut-turut ini penuh dengan pengadu KJP. Karena ini udah akhir tahun, mereka sebelumnya dapat, sekarang enggak, kemudian berduyun-duyun nih datang meminta penjelasan. Tentu saja kami memberikan penjelasan meskipun kewenangannya sebenarnya secara utuh ya dalam hal pendataan dan lain-lain, apalagi mengganti data tidak berada di Sudin Pendidikan Wilayah 2. Yang penting adalah mereka ditenangkan dan dilayani serta diberi petunjuk apa yang bisa dilakukan agar bisa dapat dan memperbaiki data. Oke, ya seperti itu. Tahu seperti apa nih keseruannya ya, karena banyak banget. Nah, kita lihat dalam video ini, tapi sebelum jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan anak dan kulineran. Jadi kantor Wali Kota Jakarta Utara itu di lantai dasar ada satu ruangan cukup besar. Itu sebenarnya disebut sebagai ruang layanan masyarakat dalam hal pengaduan. Ada 3 sudin yang terlibat di sini, yaitu Sudin Sosial Jakarta Utara, Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan Wilayah 2 Jakarta Utara. Nah, karena banyak juga layanannya, jadi seperti misalnya mutasi ya, mutasi atau meminta keterangan lain, atau kalau kali ini terkait KJP, jadi biasanya orang datang. Kali ini emang kita cukup kaget ya, ini akhir tahun dan pada hari Senin tiba-tiba begitu banyak orang tua yang datang ke sini. Dulu mereka adalah anak-anaknya penerima KJP ya, Kartu Jakarta Pintar, lalu pada detik-detik akhir ini tidak menerima padahal bulan sebelumnya menerima. Lalu mereka datang, kenapa kami tidak menerima dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa dicek ya lewat secara online memang dengan memasukkan NIK. Dan tentu saja orang-orang ini kan harus kita tenangkan, kemudian diberi penjelasan, dan nanti mereka melangkah harus kemana. Dan kalau memang mereka adalah bagian yang berhak, maka sebagai orang yang berhak, mereka nih nanti harus bagaimana nih untuk memperbaiki data pada tahun 2025. Nah, ini semua memang membutuhkan sebuah proses dan kami siap melayani. Nah, jadi pada hari pertama tuh datang banyak banget ya. Nah, sampai kami kewalahan dan harus menggunakan nomor urut yang biasanya tidak sampai di atas 100, kali ini kan nyampe 100, jadi sampai harus ditulis tangan dan lain-lain. Untungnya panwal di sini sigap ya, panwalnya sigap,
kemudian juga PJLP-nya juga membantu, kemudian juga Sudin 1 dan 2-nya juga kompak, maka kemudian ini sangat dibantu juga termasuk anak-anak magang. Jadi kami menerima anak-anak magang SMK dan mereka di sini magang kemudian juga ikut membantu proses ini. Jadi kalau kita ngelihat pada hari pertama, wah banyak banget, dan kami juga mungkin agak keteteran terkait dengan tadi ya antrian dan lain-lain. Tapi karena kesigapan semua pihak, maka kursi segera diambilin lagi gitu untuk antrian di depan, sehingga semua orang tuh kita upayakan untuk duduk dengan begitu lebih tenang gitu ya. Nah itu hari pertama. Hari kedua kita jauh lebih siap, sehingga pada saat itu mencapai lebih dari, jadi JU2 itu nerima sekitar 310, sementara JU2-nya 310 tapi JU1-nya 80. Jadi kalau di total ya sudah hampir 500 juga ya, udah 400 lebih, udah 400-an ya. Nah itu memang terlayani semua dengan baik. Jadi sampai sore pun kalau mereka sudah tiba di sini sebelum tentu jam kantor habis, ya mereka tetap aja dilayani meskipun kita menutup poskonya jadi di atas jam 16. Nah lalu pada hari ketiga itu sampai sekarang ini istirahat siang ya, itu baru sekitar 200-an, dan tapi tidak ada antrian lagi gitu ya. Jadi nanti kita tunggu setelah jam 1 apakah ada atau tidak ya. Tapi ini kebijakan KJP memang tidak mutlak berada di Dinas Pendidikan, walaupun orang yang dapat itu adalah yang terkait sekolah. Karena di sini ada kaitannya dengan pendataan mulai dari tingkat RT ya, Desa Wisma, RT, sampai level terus kelurahan sampai dengan kecamatan, dan bahkan itu kan DTKS itu yang pegang juga Dinas Sosial gitu ya. Lalu juga ada Badan Statistik Nasional juga yang pusat statistik yang juga mungkin terlibat terkait dengan data. Jadi kami kebetulan orang-orang yang nerimanya memang berada di sekolah di bawah Sudin Pendidikannya. Tapi apapun ya antar SKPD pun ya kami semua ikut membantu menenangkan dan turut membantu juga jika memang perlu sebuah solusi ya. Oke, mudah-mudahan 3 hari ini makin hari Jumat ya, Kamis Jumat masih ada waktu, itu mudah-mudahan semakin sedikit ya sudah tertangani semuanya gitu ya. Oke, bagi masyarakat yang memang Anda punya keperluan yang bisa terkait pendidikan, kemudian sosial, dan memang ada yang mau diadukan, silakan saja datang ke kantor Wali Kota Jakarta Utara di lobi kantor Wali Kota ya. Jadi itu depan lift ya, Anda akan dilayani ya apa keperluannya, termasuk juga urusan mutasi. Jadi nggak perlu naik ke lantai 4 kantor kami, cukup menunggu di lantai 1 dan semua akan terlayani. Oke ya, demikian. Semoga bermanfaat. Ya, ini jumlah pengadunya dari hari Senin sampai hari ini banyak banget ya. Kalau kemarin sampai 500 nih hari Selasa ya, 11 Desember. Sekarang kita lihat di Rabu ya. Ini kan hari Rabu nih, mulai 12 Desember nih aja udah, ini belum jam 12 siang ya, tapi sudah banyak banget ya Rabu nih. Oke, terakhir ini. Sip.
Lip, depan lip. Oke, Ya kan? Bagus. Ini tadi udah yang pelayanan. Udah. Yang atas yang biru udah. Biar kinerja. Yuk, lanjut. Kang Ade, hari ini berapa orang nih yang dilayani soal KJP? Perkiraan dari tadi mulai pukul 08.00 sampai 12.00 ini ada sekitar, saya sama teman-teman ini ada sekitar ya baru 150 atau 200 lah. Oh, udah banyak ya. Kalau kemarin itu paling banyak ya. Kemarin itu sampai sore itu 310. Ini posisinya saya udah CU2 doang, bukan CU1 itu Itu berbeda. Berbeda lah. Jadi CU2 lebih banyak ya. CU2 lebih banyak karena dari segi nominal sekolahnya juga lebih banyak Lebih kita ini. banyak. Tapi kayaknya semua bisa ditenangkan atau gimana? Alhamdulillah bisa diantisipasi. Hanya kemarin ada satu orang karena dia mungkin merasa cerdas, dia itu masih penasaran. Akhirnya saya saya diinstruksikan sama saya langsung ke P4OP, langsung ke narasumbernya langsung. Oh iya, Karena dia mau. Mau gak mau kalau mau lebih puas lagi dan terpuaskan langsung ke sumbernya, yaitu P4OP. Kewenangannya juga Kewenangannya dia. Gimana, bagus gak kira-kira gitu? Ih, bagus banget. Daripada saya bonyok, lebih baik Terus langsung. aku lihat juga dirimu kemarin melayani dengan penuh kesabaran. Kemarin itu ya. diantaranya ada yang saya bahagia. Gimana gak bahagia coba? Dia nanya KJP, tapi giginya ada Mas. bukan emas, apa namanya yang di behel, tapi behelnya behel, yang behel, mutiara itu yo. Kata, Pak saya gak mampu, tapi kok behelnya ada mutiaranya di sini 4. Gimana coba? Itu kan harganya mahal. Saya kan bahagia, udah begitu glowing lagi. Tapi dia bilang gak mampu coba. Padahal Glowing, giginya ada behelnya, mutiara pula. ada ini 4, sebelah sini 4, yang depan enggak. Saya kan sampai sedetil begitu, saking saya bahagian coba. Ini orang kok bisa begini ya, kata sih. Kenapa kira-kira menurut tim ahli itu? Dia kok bisa mengajukan KJP ya. dan dia berkata, saya orang tidak mampu, Pak. Betul. Dia artinya kalau itu bisa jadi dia jadi salah sasaran ya. Kan pada harusnya yang tidak mampu ya. Behel kan mahal. Kata perempuan yang istilahnya orang-orang sosiality, saya nanya, itu lebih mahal daripada behel yang rantai begitu ya? Yang kawat doang. Lebih mahalan behel yang mutiara itu. Lebih mahal itu Pak Budiman kalau mutiara yang begitu katanya. Iya dong, mahal banget. Dan itu nggak kalau orang tidak mampu gitu ya, nggak akan mungkin sanggup. Karena kan kalau orang makan aja susah, ongkos aja susah ya, masa ya beli behel semahal itu. Justru itu. Tapi kemarin ada yang dia juga ini ya, apa sih kakaknya dapat tadinya enggak, itu bagian dari pengurangan kali ya? Oh, di antara kebijakan pengurangan itu mungkin selain dipengurangin yang dari desil, juga dikurangin yang tadinya dari satu keluarga nerima 2 jadi 1 gitu. Oke, berarti emang ada ini ya, ada kebijakan yang kayak gitu yang akhirnya terdampak ya, jadi kakaknya dapat adiknya enggak. Betul sekali. Jadi istilahnya berbagilah dengan yang lain untuk yang lain gitu. Ini kemarin juga ada anaknya yatim piatu, ikut neneknya, akhirnya juga dia termasuk yang dicoret. Iya.
dia sudah ngajar. Karena si nenek kan punya rumah ya. Betul. Tapi kan ayah ibunya udah nggak ada ya. Jadi kan dari DTKS itu, Desil itu mungkin yang dia terdata itu dia mempunyai rumah. Sertifikat milik Sertifikat lagi. rumah karena dia kan masuknya ke kakak yang orang tuanya itu punya rumah pribadi. Oke. Betul-betul. Jadi itu karena hak milik tadi maka dianggap mampu. Dianggap mampu walaupun ya itu akan nama gelombang nempel, tapi nempel sama orang yang mampu. Jadi Betul. akhirnya kategorinya mampu. Iya, padahal si neneknya udah nggak bekerja. Udah nggak bekerja. Artinya memang untuk sekolah harus dapat support ya dari negara. Nah yang kayak gitu ya nanti mungkin bisa diperbaiki ya. Itu kan Bagaimana kasus-kasus caranya khusus ya. Betul, ada kasus yang seharusnya sangat-sangat membutuhkan, tapi karena menumpangnya sama orang yang mampu, Akhirnya malah hilang, kecoret juga. Itu ada solusi terbaik kali nanti ya, Bu. Ya pasti harus ya. Dan kan udah dicatat oleh kita. Betul. Oke, Kang Ade tetap semangat ya. Oh, semangat. Melayani. Oke. Semangat. Oke ya, demikian ya. Jadi hari pertama penuh, hari kedua lebih penuh lagi, tapi begitu hari ketiga turun drastis ya. Maksudnya sudah lebih sedikit lah yang datang untuk mengadu ya. Nah ini posko akan terus dibuka, memang setiap hari dibuka ya dari jam kerja lah, dari pukul 8 hingga pukul 15.30. Nah ini tentu saja ya melayani ini tidak hanya khusus KJP. Jadi kalau banyak persoalan yang lain-lain memang tetap bisa juga mengadu ke posko ini ya. Jadi bagi Anda yang juga wilayah Jakarta Utara dan memang punya masalah ya terkait dengan pendidikan dan mau ke sini ya dipersilahkan. Dan di dalam posko ini juga ada sudin sosialnya. Jadi kalau mau bertanya atau ingin mengadukan sesuatu juga yang berkaitan tentu dengan pendidikan dan sosial ini juga bisa datang ke lantai 1 kantor Wali Kota Jakarta Utara. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.